Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat bolu karamel 2 telur. Bolu karamel ini dibuatnya hanya menggunakan panci, tapi tetap kenyal dan full bersarang. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton. Pertama, siapkan wajan. Saya gunakan teflon. Masukkan 250 gram gula pasir setara 15 sendok makan munjung. Ini sudah takaran manis. Jika tidak suka manis bisa dikurangi sesuai selera masing-masing saja ya. Masak dengan api kecil hingga gula meleleh atau menjadi karamel. Setelah gula mulai meleleh seperti ini tidak usah diaduk, tidak apa-apa, cukup sesekali digoyang-goyang saja. Jika gunakan wajan biasa, boleh sesekali diaduk agar tidak lengket dan hasil karamelnya tidak pahit. Setelah semua gula meleleh atau menjadi karamel seperti ini, lalu masukkan 250 ml air panas. Masukkan bertahap sedikit demi sedikit agar tidak tumpah. Aduk hingga karamel larut dengan air. Jangan lupa tetap gunakan api kecil ya. Setelah gula karamel larut dengan air, tambahkan 70 gram margarin setara 2 sendok makan. Aduk hingga tercampur rata. Setelah margarin meleleh dan tercampur rata, lalu angkat. Ini didiamkan dulu hingga hangat atau dingin suhu ruang. Sambil menunggu hangat, di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 18 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis dengan tepung terigu. Setelah permukaan loyang rata dengan tepung terigu, ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, lalu masukkan 75 gram tepung tapioka setara 7,5 sendok makan sedang. Tambahkan 75 gram tepung terigu protein sedang setara 7,5 sendok makan sedang. Setengah sendok teh baking powder. Setengah sendok teh baking soda. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air gula karamel yang tadi sudah dibuat. Pastikan sudah hangat atau dingin suhu ruang ya. Masukkan bertahap sambil diaduk agar mudah tercampur rata. Setelah tercampur rata, tambahkan 2 butir telur utuh. Ini dikocok lepas dulu agar mudah tercampur rata. Tambahkan 1 saset susu kental manis setara 40 ml. Tambahkan 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. Bisa diganti dengan yang cair. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang.
Sebelumnya saya sudah panaskan panci dan loyang selama 10 menit. Saya gunakan panci aluminium yang tipis. Untuk loyangnya ini yang tadi sudah diolesi margarin dan ditaburi tepung terigu. Karena ini menggunakan panci yang tipis, untuk tatakan kompornya saya alasi seperti ini agar panci tidak rusak atau bocor. Untuk bagian dasar pancinya, saya pakai sarangan kawat seperti ini agar loyang tidak menempel langsung dengan dasar panci. Lalu tuang semua adonan ke dalam loyang dengan disaring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil atau ampas dari gulanya. Panggang dengan api sedang selama 30 menit atau sampai adonan mengembang mengeluarkan gelembung atau busa yang banyak. Untuk besar apinya ukuran sedang seperti ini ya. Tidak boleh menggunakan api kecil karena kalau apinya kecil adonan akan gagal mengembang dan gagal bersarang. Setelah 30 menit dipanggang, adonan akan mengembang tinggi dan mengeluarkan gelembung dan buih banyak seperti ini. Ini tandanya sudah siap untuk ditutup. Jika belum mengeluarkan gelembung dan buih banyak seperti ini, jangan ditutup dulu. Lalu tutup panci dan panggang lagi selama 20 menit atau sampai matang. Setelah sekitar 20 menit, buka tutup panci. Ini terlihat ya, buih-buihnya sudah pecah dan agak mengering. Ini tandanya bolu karamelnya sudah matang. Dari aromanya juga sudah wangi banget khas bolu karamel. Lakukan tes tusuk, jika tidak ada yang menempel berarti sudah matang. Lalu angkat dan keluarkan loyang dari panci. Lalu sisir bagian pinggir agar mudah dikeluarkan dari loyang. Hati-hati, ini masih panas ya. Nah, ini dia bolu karamel panggangnya sudah jadi. Ini hasilnya cantik banget ya. Mengeluarkan sarang dengan sangat baik. Gak kalah hasilnya dengan kita menggunakan oven tangkring atau oven listrik. Untuk bagian pinggir-pinggirnya ini sudah saya rapikan menggunakan gunting karena tadi terlihat agak panjang. Ini mau saya potong dulu ya. Untuk teksturnya ini terlihat mengeluarkan sarang dengan sangat baik, kenyal banget, tidak bantat sama sekali. Untuk bagian dalamnya ini lembut banget, rasanya enak banget, cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Jika dipotong tengah seperti ini terlihat ya sarangnya sangat sempurna, manisnya juga pas, rasanya mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba. Hai semua, jumpa lagi di channel Papcook. Di video kali ini saya mau buat bolu karamel kukus. Bolu ini rasanya enak banget, menul-menul dan gampang cara buatnya. Untuk cara pembuatannya dan bahan apa saja yang saya gunakan, tonton sampai selesai videonya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Pencet loncengnya juga agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Papcook. Selamat menonton. Pertama, siapkan panci atau wajan. Saya gunakan panci anti lengket. Masukkan 375 gram gula pasir setara 20 sendok makan. Ini sudah takaran manis. Jika tidak suka manis, bisa dikurangi sesuai selera. Lalu masak dengan api kecil hingga gulanya meleleh atau menjadi karamel. Setelah gula meleleh seperti ini karena saya gunakan panci agak tebal, jadi tidak perlu diaduk, cukup sesekali digoyang-goyang saja hingga gulanya meleleh atau menjadi karamel semua. Jika menggunakan panci agak tipis, boleh sesekali diaduk agar tidak gosong dan hasil karamelnya tidak pahit.
Setelah semua gula meleleh atau menjadi karamel seperti ini, masukkan 450 ml air panas. Ini dimasukkannya sedikit demi sedikit agar air karamel tidak tumpah. Masak dengan api kecil hingga gula karamel larut dengan air. Ini sambil terus diaduk-aduk agar gula karamel cepat larut. Setelah gula karamel larut dengan air, matikan api kompornya. Lalu angkat dan diamkan hingga hangat atau dingin suhu ruang. Sambil menunggu air karamelnya hangat, siapkan air panas secukupnya. Lelehkan 150 gram margarin. Setelah margarin meleleh seperti ini disisihkan dulu. Siapkan wadah, masukkan 120 gram tepung terigu protein sedang setara 12 sendok makan sedang. 120 gram tepung tapioka setara 12 sendok makan sedang. 1 saset kecil vanili bubuk setara 2 gram. 1 sendok teh baking powder, 1 sendok teh baking soda. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan 6 butir telur utuh. Ini dikocok lepas dulu agar mudah tercampur rata. Tambahkan 4 sasat susu kental manis setara 160 ml. Masukkan margarin yang tadi sudah dilelehkan. Aduk hingga benar-benar tercampur rata. Setelah tercampur rata, masukkan air karamel yang tadi sudah dibuat. Ini sudah hangat atau dingin suhu ruang. Aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ini siap dituang ke dalam loyang. Di sini saya sudah siapkan loyang ukuran 24 cm. Olesi tipis-tipis permukaan loyang dengan margarin. Setelah permukaan loyang rata dengan margarin, lalu taburi tipis-tipis dengan tepung terigu. Ini sambil ditepak-tepak agar tepung terigu menempel sama rata. Setelah semua permukaan loyang rata dengan tepung terigu, lalu tuang semua adonan ke dalam loyang. Ini dituangnya dengan disaring untuk memastikan tidak ada adonan yang bergerindil. Setelah semua adonan masuk ke dalam loyang, ini siap untuk dikukus.
Sebelumnya saya sudah panaskan kukusan, ini sudah mendidih. Masukkan loyang yang berisi adonan ke dalam kukusan. Kukus dengan api sedang selama 40 menit atau sampai matang. Jangan lupa tutup kukusannya dilapisi dengan kain agar uap air tidak menetes ke dalam adonan. Setelah 40 menit, buka tutup kukusan. Ini terlihat ya, mengembang dengan sangat baik. Lakukan tes tusuk, jika masih ada yang menempel sedikit seperti ini tidak apa-apa karena ini dari gula karamelnya. Lalu angkat loyang dari kukusan. Selagi masih panas, keluarkan bolu dari loyang. Ini terlihat ya, hasilnya menul-menul banget. Saking menulnya ini sampai lentur banget. Ini didiamkan dulu hingga dingin suhu ruang agar hasilnya bagus pada saat dipotong. Setelah dingin suhu ruang, ini bolu karamelnya sudah lebih set. Lalu potong-potong sesuai selera. Nah, ini dia bolu karamel kukusnya sudah jadi. Ini cocok banget buat cemilan keluarga atau ide jualan. Ini terlihat ya, hasilnya masih tetap menul meskipun sudah dingin. Untuk bagian dalamnya, ini menurut saya sarangnya cukup bagus, tidak bantat sama sekali. Apabila ini dipanggang, serat karamelnya lebih banyak, tetapi untuk kelembutan dan kekenyalannya dikukus juga tidak kalah enak. Untuk rasanya, ini beneran enak banget, mirip banget seperti dipanggang. Manisnya pas, dimakan lembut, kenyal, khas bolu karamel panggang. Saya juga sudah uji coba menyimpan dalam wadah tertutup selama 3 hari. Rasanya tetap enak, tetap lembut dan mantap. Buat kalian yang mau coba bikin, saya doakan semoga berhasil ya. Selamat mencoba.